Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dua nikmat itu mari senantiasa kita syukuri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini para ingin kami sampaikan nasihat dari Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau memberikan nasihat kepada kita tentang 7 perkara penting sebelum dan sesudah beramal. Beliau mengatakan, idza amarallahu al-'abda bi amrihi wajaba 'alaihi fihi sab'u marrat. Jika Allah telah memerintahkan kepada kamu seorang hamba dengan sesuatu perintah, maka wajib baginya untuk memperhatikan 7 hal. Jadi kalau kita mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan, maka beliau memberikan nasihat hendaknya memperhatikan 7 hal. Yang pertama, al-ilmu bihi. Hendaknya mempelajarinya. Contoh misalnya ketika kita mendapatkan perintah dari Allah hal yang wajib berupa sholat, maka wajib bagi kita yang pertama kita lakukan adalah mempelajari tentang sholat itu. Apa saja yang menjadi syarat sahnya sholat, apa saja yang membatalkan sholat, apa yang menjadi rukun-rukunnya sholat, apa yang bisa atau yang menyebabkan kita bisa sholat dengan khusyuk dan lain sebagainya. Maka kita wajib tahu ilmunya tentang sholat. Ini penting yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini, agar kita menjalankan perintah Allah itu berdasarkan ilmu, tahu ilmunya, ya, tahu ilmunya. Jadi sholat misalnya tadi Pak Arifin sampaikan, maka kita harus tahu tentang sholat itu apa. Ya. Sholat itu yang menjadi syarat rukunnya bagaimana, yang menyebabkan kita menjadi sholat kita menjadi khusyuk itu bagaimana, agar kita termasuk golongan orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu sangat penting. Yang membuat sholat itu sebagai yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu bagaimana? Oh, mengapa kok sholat itu menjadi amal perbuatan yang pertama kali dihisab di hari kiamat? Sehingga kita tahu betul tentang ilmu masalah sholat. Demikian juga ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa wajib yang sebentar lagi akan datang kepada kita bulan Ramadan, maka sebelum melaksanakannya wajib bagi kita untuk mengetahui ilmu tentang puasa. Rukun puasa itu apa saja, yang membatalkan puasa apa saja, amalan-amalan sunnah apa saja. Nah, ini penting. Jadi hal pertama yang beliau nasihatkan kepada kita, apabila kita menerima perintah wajib, perintah yang harus dilaksanakan, maka wajib bagi kita mempelajari ilmunya tentang perintah itu. Sholat, ya kita belajar tentang sholat. Puasa, ya belajar tentang puasa. Zakat, juga belajar tentang zakat.
Ibadah haji juga begitu, kita belajar tentang haji dan lain sebagainya. Yang kedua, setelah kita mempelajarinya dengan ilmunya, al-ilmu bihi, maka yang kedua adalah mahabbatuhu, yaitu mencintainya. Dengan mengenal maka kita akan mencintainya. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta, gitu ya. Jadi ketika kita mempelajari ilmu tentang sholat, betul-betul sudah tahu tentang sholat, maka kita benar-benar harapannya menjalankan perintah Allah itu dengan cinta, penuh cinta, rindu kalau nggak segera sholat, seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Ketika dalam perjalanan yang lelah, maka Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arifna ya Bilal, arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Wahai Bilal, kami semua capek, kami semua lelah, hibur kami ya Bilal, hibur kami. Hibur dengan apa? Hibur dengan sholat. Mengapa kau sampai seperti itu? Karena sudah mengenal tentang sholat itu bagaimana, tentang amal yang sudah dipelajarinya itu bagaimana, sehingga menimbulkan rasa cinta. Kalau tidak melakukan maka ada kerugian yang sangat besar. Kalau tidak bertemu maka begitu rindu. Al-mahabbah. Jadi kalau sudah mempelajari, maka tahapan yang kedua adalah mencintai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga kalau kita melaksanakan perintah dengan dasar ilmu dan dengan mencintainya, maka tidak ada yang berat. Semuanya terasa ringan, semuanya menjadi senang, semuanya menjadi bahagia. Dan yang ketiga adalah al-azmu alal fi'li, yakni bertekad, berazam dengan kuat untuk mengerjakannya, bertekad sungguh-sungguh mengerjakannya, tidak akan pernah meninggalkannya. Kita tahu bahwa sholat itu adalah ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Kondisi sakit tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Tidak bisa dengan berbaring, cukup dengan terlentang, dengan isyarat. Ini menunjukkan pentingnya ibadah sholat. Dan ibadah sholat itu adalah pembatas antara orang kafir dan orang mukmin. Nah, oleh karena itu berazam dengan kuat, al-azmu alal fi'li, dengan bertekad kuat untuk menjalankan perintah Allah itu. Jadi tidak sampai meninggalkan, tidak ada firasat atau keinginan sedikit itu untuk meninggalkan. Kenapa? Karena sudah tahu ilmunya, karena sudah mencintainya, dan yang ketiga bertekad sekuat tenaga untuk melaksanakannya, tidak akan meninggalkan sedikit pun atau sewaktu pun. Ya, jadi kalau tadi orang sampaikan sholat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, kondisi sibuk apapun, kondisi perjalanan pun Allah memberikan rukhsah, keringanan dengan cara dikosor, diqadha dan lain sebagainya. Itu terkait dengan sholat. Ya, demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan yang keempat adalah al-amal, mengamalkannya. Mengamalkannya ini bukan hanya sekedar mengerjakan, bukan hanya sekedar gugur kewajiban, tidak, tetapi aqimus sholat, mendirikan sholat, mengamalkan sholat, bukan hanya kepada dirinya, tetapi mengajak kepada teman-temannya, mengajak kepada keluarganya, mengajak pada orang-orang terdekatnya untuk bisa melakukan hal yang sama yang kita lakukan, yakni perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yakni kaunuhu yaqomu al-masyru'ah khalisan wa shawaban, yaitu dengan mengamalkan dengan sungguh-sungguh disertai dengan keikhlasan dan kebenaran dan ittiba Rasul. Ya. Jadi melaksanakan, berazam, bertekad kuat melaksanakan perintah tadi itu dengan semaksimal mungkin, dengan sekuat tenaga, disertai dengan keikhlasan dan kebenaran.
melakukan segala sesuatu ibadah itu ikhlas karena Allah sebagai konsekuensi syahadat tauhid kita, asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada yang patut diibadahi, tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah, maka ibadahnya harus ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai konsekuensi syahadat tauhid, syahadat Rasul kita, maka ibadah kita juga ibadahnya harus ittiba Rasul, mengikuti Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah sholat, bagaimana cara Rasulullah berpuasa, bagaimana cara Rasulullah haji, bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Ittiba. Jadi berazam melakukan ibadah itu dengan sungguh-sungguh disertai dengan keikhlasan dan ittiba kepada Rasul sebagai konsekuensi syahadat tauhid dan syahadat Rasul kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan khalisan wa shawaban. Dan yang keenam yaitu berhati-hati. Berhati-hati dari perkara-perkara yang membatalkannya. Jadi kalau sudah bertekad kuat melaksanakan ibadah yang diwajibkan Allah kepada kita, maka kita berhati-hati betul dari hal-hal yang membatalkan. Contoh sholat, maka kita berhati betul menjaga kekhusyuan sholat kita agar sholat kita tidak batal. Puasa, maka menjaga betul puasa yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan dan contoh Rasulullah, dan menjaga betul agar puasa kita tidak batal. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa dan membatalkan puasa. Dijaga betul, ya. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yakni teguh. Teguh dan istiqomah dalam menjalankannya. Jadi yang terakhir ini sangat penting sebagai puncak dari setelah mempelajari, mengamalkan, kemudian berazam melaksanakan, melakukannya, kemudian mencontoh, menteladani dengan ikhlas dan sesuai dengan ittiba Rasul, dan juga menjaga agar tidak batal apa yang kita lakukan. Maka yang terakhir yakni teguh dan istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah itu. Pak Arifin sudah pernah sampaikan di sini bahwa perbuatan yang baik, amal-amal yang baik itu adalah amal yang dilakukan secara istiqomah. Adwamuha wa in qalla, dilaksanakan secara istiqomah terus menerus walaupun sedikit. Demikian juga ibadah, apalagi ibadah wajib ini, maka kita istiqomah menjalankannya, melaksanakannya agar tidak ada satupun yang lubang ibadah sholat kita. Ini kuatkan di dalam diri kita. Jadi ini penting nasihat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab terkait dengan apabila kita menerima perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib melaksanakan minimal 7 hal tadi. Saya ulangi, minimal melaksanakan 7 hal tadi. Yang pertama dengan cara mempelajarinya, yang kedua dengan mencintainya, yang ketiga adalah dengan berazam, bertekad kuat untuk mengerjakannya, yang keempat adalah mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, dan yang kelima mengamalkan dengan penuh keikhlasan, dengan cara yang benar, dengan ittiba sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Rasulullah, dan yang keenam adalah berhati-hati agar tidak batal atau tidak berhati-hati dari sesuatu yang membatalkan ibadah kita, dan yang ketujuh adalah teguh dan istiqomah dalam menjalankannya. Ini nasihat penting yang disampaikan oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan nasihat 7 hal penting ini kita tetap istiqomah mengawal
amal ibadah wajib kita dengan cara apa yang sudah disampaikan kepada kita semuanya dengan tujuan tersebut, sehingga dengan demikian ibadah yang kita lakukan semakin hari akan semakin baik dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kembali ke kelas masing-masing untuk mengikuti pembelajaran. Untuk selanjutnya persiapan PTS yang kelas 12, persiapan ujian satuan pendidikan atau USP. Terima kasih.